Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aiga Dawiyah dengan NPM 2135515516044 yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Keuangan Publik R01 pada Ibu Eka Fadila SIP MA. Di sini saya ingin menjelaskan hasil pemahaman tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Definisi APBN adalah dokumen resmi yang menjabarkan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk 1 tahun anggaran pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN menjadi instrumen penting dalam mengelola keuangan negara dan merencanakan pengeluaran pemerintah secara efektif dan efisien. APBN juga memberikan paduan kebijakan pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah menyusun APBN baru yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan negara. APBN yang disusun dengan baik akan memungkinkan pemerintah untuk mengatur pengeluaran negara dengan bijak, memprioritaskan program-program yang strategi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran atau 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN yang dipertanggungjawabkan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang dimaksud dengan APBN. APBN ini direncanakan keuangan tahunan pemerintah negara yang disusun oleh DPR. Pasal 1 ayat 7. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pasal 11 ayat 2. Meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pasal 4. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Pasal 11 ayat 1 mempunyai fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Pasal 3 ayat 4. APBN mencangkup semua kegiatan pemerintah termasuk pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, dan banyak lagi. Nah, pendapatan dalam APBN dapat berasal dari berbagai sumber seperti pajak, penerimaan dari sumber daya alam, dan dana pinjaman. Sementara itu, belanja dalam APBN digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah seperti yang aku udah jelasin ya, seperti infrastruktur, program sosial, pembiayaan gaji pegawai negeri, dan masih banyak lagi. Apa sih fungsi dari pentingnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini? Fungsinya banyak, yaitu 1, dapat membantu pemerintah dalam perencanaan dan mengelola keuangan negara. APBN membantu menerima dalam merencanakan dan mengelola negara dengan cara yang efektif dan efisien. Pemerintah dapat memprioritaskan kegiatan dan program yang memang benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Yang kedua ini dapat mengendalikan pengeluaran pemerintah. Jadi dengan adanya APBN ini membantu pemerintah dalam mengendalikan pengeluaran negara agar tidak melebihi sumber daya yang tersedia. Dengan mengatur pengeluaran secara hati-hati, dan pemerintah dapat menimbangan defisit anggaran dan memastikan keberlanjutan keuangan negara. Selain itu juga dapat menjaga stabilitas ekonomi. Artinya, dengan menjaga stabilitas ekonomi dapat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi yang merencanakan kegiatan program pemerintah yang secara hati-hati dan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Artinya, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah ini dalam mengelola keuangan negara dapat terbuka dan memudah akses oleh publik. Pemerintah dapat memperhatikan kepada masyarakat bahwa mereka bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Selain itu, memberikan arah kebijakan pemerintah. Artinya, pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang mengalokasikan dana untuk program yang strategis dan penting. Pemerintah dapat melibatkan
prioritas dan tujuan jangka panjang dari kebijakan publik ini. Jadi secara keseluruhan, APBN merupakan instrumen penting dalam mengatur keuangan negara dan membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengelola keuangan dan mengelola pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Selain itu ada struktur APBN. Struktur APBN ini menjadi penting juga, yaitu adanya pendapatan negara. Artinya, dengan ada sumber pendapatan akan diterima oleh pemerintah seperti kayak pajak, cukai, pendapatan dari sumber daya alam, penerimaan dari lelang, dan pinjaman. Terus ada struktur dari belanja negara. Artinya, pemerintah membiayai berbagai kegiatan, program, dan proyek. Belanja negara dibagi menjadi dua jenis, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Kalau belanja rutin digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang berulang setiap tahun, seperti membayar gaji pegawai negeri, sedangkan kalau belanja pembangunan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan yang lebih jangka panjang. Terus adanya juga defisit dan surplus anggaran, artinya pendapatan dan belanja negara. Jika pendapatan lebih besar dari belanja negara, maka akan terjadi surplus anggaran. Nah, jika belanja negara lebih besar dari pendapatan belanja, maka akan terjadinya defisit anggaran. Habis itu adanya pembiayaan. Artinya, sumber-sumber pembiayaan ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran seperti penerbitan obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan. Jadi, terakhir ini adanya rencana kerja pemerintah. Artinya, dengan ada rencana kerja pemerintah ini dalam jangka waktu 1 tahun yang didasarkan pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan, dapat memprioritaskan kebijakan program-program yang dilaksanakan pada tahunnya tersebut. Jadi dalam struktur APBN ini, pendapatan belanja dan belanja negara menjadi elemen yang paling penting karena menentukan kemampuan pemerintah dalam mengambil tindakan kebijakan dan program-program pembangunan. Dalam APBN, pemerintah perlu menetapkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat stabilitas ekonomi negara. Maka dari itu, APBN yang seimbang dan efektif sangat penting bagi perekonomian suatu negara. APBN yang baik dapat membantu pemerintah untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memperkuat stabilitas ekonomi. Namun jika APBN tidak terkelola dengan baik, bisa menyebabkan defisit anggaran, inflasi, bahkan resesi ekonomi. Sekian dari pemahaman yang saya ambil tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.